Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Iin Mutmainatul Qalbi. Kali ini saya akan mewakili kelompok saya yaitu kelompok 10 dengan beranggota Aida Khusnul Khotimah, Cici Suryati, Karmila, dan saya sendiri Iin Mutmainatul Qalbi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis tulisan mata kuliah kebahasaan dengan dosen pengampu Bapak Haji Ari Gunardi MPD. Teman-teman, apa yang kalian tahu tentang menulis? Menulis adalah suatu proses kegiatan mengungkapkan pikiran, perasaan, sikap, dan keyakinan dengan menggunakan lambang-lambang bahasa tertulis secara logis dan sistematis, atau proses bernalar untuk menuangkan gagasan dengan menggunakan kosakata dan kaidah kebahasaan dalam bentuk tulis yang disampaikan kepada orang lain secara tidak langsung. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui jenis tulisan terdiri ada 5. Yang pertama, narasi. Kedua, deskripsi. Ketiga, eksposisi. Keempat, argumentasi. Dan yang kelima, persuasi. Baiklah, kita akan membahas satu persatu jenis tulisan. Teman-teman, terus menonton video ini sampai habis ya. Jenis tulisan yang pertama adalah narasi. Narasi merupakan susunan tulisan yang menyampaikan atau menceritakan rangkaian peristiwa atau pengalaman manusia berdasarkan perkembangan dari waktu ke waktu. Narasi biasanya lebih menekankan pada dimensi waktu dan adanya konflik. Contoh yang termasuk narasi ialah cerpen, novel, roman, kisah perjalanan, biografi, autobiografi. Ciri-ciri tulisan narasi yang pertama, menyajikan serangkaian berita atau peristiwa. Yang kedua, disajikan dalam urutan waktu serta kejadian yang menunjukkan peristiwa awal sampai akhir. Yang ketiga, menampilkan pelaku peristiwa atau kejadian. Yang keempat, latar atau setting, digambarkan secara hidup dan terperinci. Yang kelima, pola narasi secara sederhana meliputi awal, tengah, akhir. Awal narasi biasanya berisi pengantar, yaitu memperkenalkan suasana dan tokoh. Yang keenam, bagian awal harus dibuat menarik agar dapat mengikat pembaca. Yang ketujuh, berdasarkan konflik agar menarik. Yang terakhir, memiliki estetika karena isi dan penyampaiannya bersifat sastra, khusus narasi yang berbentuk fiksi. Jenis tulisan yang kedua adalah deskripsi, yakni tulisan yang tujuannya memberikan perincian atau detail tentang objek sehingga dapat memberi pengaruh pada kepekaan dan imajinasi pembaca atau pendengar. Bagaikan mereka ikut melihat, mendengar, merasakan, atau mengalami langsung objek tersebut. Ciri-ciri tulisan deskripsi. Yang pertama, melukiskan atau menggambarkan suatu objek tertentu secara detail. Yang kedua, penulisannya dapat menggunakan cara atau metode realistis, objektif, impresionistis, subjektif, atau sikap penulis. Yang ketiga, lebih bersifat memberi pengaruh sensitivitas dan membentuk imajinasi pembaca. Yang keempat, disampaikan dengan gaya yang memikat dan dengan pilihan kata yang menggugah. Yang kelima, lebih banyak memaparkan tentang sesuatu yang dapat didengar, dilihat, dan dirasakan sehingga objeknya pada umumnya benda, alam, warna, dan manusia. Yang keenam, penyampaiannya lebih banyak menggunakan susunan ruang. Jenis tulisan yang ketiga adalah eksposisi, yakni bentuk karangan yang memaparkan, memberi keterangan, menjelaskan, memberi informasi sejelas-jelasnya mengenai suatu hal.
Eksposisi merupakan tulisan yang sering digunakan untuk menyampaikan uraian ilmiah seperti makalah, skripsi, tesis, disertasi, atau artikel pada surat kabar atau majalah. Ciri-ciri tulisan eksposisi: yang pertama, menjelaskan informasi agar pembaca mengetahuinya. Yang kedua, menyatakan sesuatu yang benar-benar terjadi atau data faktual. Yang ketiga, tidak terdapat unsur mempengaruhi atau memaksakan kehendak. Yang keempat, menunjukkan sebuah peristiwa yang terjadi atau tentang proses kerja sesuatu. Yang kelima, berupa tulisan yang memberikan pengertian dan pengetahuan. Yang keenam, disampaikan dengan lugas dengan bahasa yang baku. Jenis tulisan yang keempat adalah argumentasi. Argumentasi yaitu tulisan yang bertujuan meyakinkan atau membujuk pembaca tentang kebenaran pendapat atau pernyataan penulis, meyakinkan orang lain dengan jalan pembuktian, alasan, serta ulasan secara objektif dan meyakinkan. Ciri-ciri tulisan argumentasi adalah: yang pertama, berusaha meyakinkan pembaca akan kebenaran gagasan pengarang sehingga kebenaran itu diakui oleh pembaca. Yang kedua, dalam argumentasi pengarang berusaha mengubah sikap, pendapat, atau pandangan pembaca. Yang ketiga, dalam membuktikan sesuatu, pengarang menghindarkan keterlibatan emosi dan menjauhkan subjektivitas. Yang keempat, dalam membuktikan kebenaran, kita dapat menggunakan bermacam-macam pola pembuktian. Jenis tulisan yang terakhir adalah persuasi, yaitu karangan yang berisi paparan berdaya ajuk ataupun berdaya himbau yang dapat membangkitkan ketergiuran pembaca untuk meyakini dan menuruti himbauan yang dilontarkan oleh penulis. Dengan kata lain, persuasi berurusan dengan masalah mempengaruhi orang lain lewat bahasa. Tujuannya adalah agar pembaca yakin bahwa ide, gagasan, atau pendapat tersebut adalah benar dan terbukti juga melaksanakan apa yang menjadi ajakan dari ide tersebut. Ciri-ciri tulisan persuasi: yang pertama adalah harus menimbulkan kepercayaan para pembacanya. Yang kedua, persuasi sedapat mungkin menghindari konflik agar kepercayaan tidak hilang dan supaya kesepakatan pendapat antara penulis dan pembaca tercapai. Yang ketiga, persuasi memerlukan fakta dan data. Yang keempat, dikarenakan tujuan utamanya untuk mempengaruhi pembaca, paragraf persuasi memiliki alasan-alasan yang kuat disertai dengan data dan fakta. Yang kelima, paragraf ini berusaha meyakinkan pembacanya untuk melakukan atau mempercayai yang ditulis oleh penulis. Dan yang terakhir adalah paragraf persuasi banyak menggunakan kata-kata ajakan seperti ayo, mari, lakukanlah, dan lain-lain. Terima kasih teman-teman sudah senantiasa menonton video pembahasan jenis tulisan ini sampai akhir. Demikianlah dari saya, Iin Mutmainatul Qalbi, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.